Oke, pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama mencoba membaca dan memahami beragam materi, dan tentunya teman-teman bisa komen apabila hal-hal yang saya sampaikan ini menurut teman-teman kurang tepat, karena di sini kita sama-sama belajar. Dan saya pun sebagai mantan lulusan dari uh, engineering juga ingin tentunya berbagi bersama teman-teman, dan juga sambil mengajak diskusi lewat video yang akan saya upload ini. Oke. Dan bahasan kali ini adalah berkaitan dengan refrigerasi. Nah, ini adalah sebuah perkenalan dasar tentang refrigerasi, dan kebetulan bidang pekerjaan saya pun saat ini salah satunya adalah di bidang refrigerasi. Oke. Begitu banyak beberapa aplikasi refrigerasi yang ada di industri. Di sini salah satunya adalah automatic controls and compressors for refrigerations. Nah, ada yang komersial yang biasa kita gunakan di kehidupan sehari-hari. Ada juga yang skala industri. Ini biasanya digunakan untuk industri-industri besar seperti industri farmasi, industri FMGC, makanan, dan lain sebagainya. Oke. Nah, di buku ini kita akan membahas berbagai materi. Yang pertama adalah introductions, perkenalan, lalu ada fundamentals terms. Di sini kita akan melihat apa saja kira-kira terminologi-terminologi atau istilah-istilah yang sering muncul dalam bahasan buku ini, yaitu dasar refrigerasi. Lalu yang ketiga ada refrigerant circuit. Ini masuk ke komponen-komponen utama, ke main components of the refrigeration circuit. Keempat ada proses refrigerasi. Lalu kita akan coba lihat bagaimana hubungan, how the relation between pressure and enthalpy dalam bentuk diagram, in diagram form. Lalu yang kelima tentang refrigerants. Jadi selain tentang sistemnya, tentang komponennya, we will also learn about a little bit about the refrigerant. Lalu yang keenam ada, ya ini bahasan perdalam lagi tentang bagaimana each of the main components have the each of role in the refrigeration plant. Dan yang ketujuh ada practical build up of a refrigeration plant. Okay. Kita sama-sama belajar ya. Jika ada yang salah ataupun yang ingin didiskusikan bisa langsung komen di kolom komentar. Oke. Nah, ini bagian yang pertama, introductions. Ini coba bisa teman-teman lihat di sini ada ilustrasi bagaimana the main role of the refrigeration plant. Nah, jadi the main role atau tugas utama, peran utama dari sistem refrigerasi itu adalah untuk mendinginkan sesuatu, to cool articles or substances down to
sesuatu and maintain them at a temperature lower. Jadi untuk mendinginkan sesuatu dan untuk menjaga sesuatu yang ingin kita dinginkan tersebut pada temperatur tertentu, tentunya temperatur yang lebih rendah daripada ambient temperatur udara sekitar. Sehingga bisa juga didefinisikan, it can define also the refrigeration can be defined as a process that removes heat. Jadi ada suatu proses yang remove itu mengeluarkan, menghilangkan heat, panas dari sebuah benda. Jadi ketika panas atau heat dari benda itu hilang, maka temperaturnya akan turun. Dan the oldest and most well-known among refrigerations are ice, water, and air. Refrigerants are ice. Jadi salah satu yang tertua dan yang paling terkenal yang menjadi refrigerant itu adalah, atau medium untuk mendinginkan sesuatu itu diantaranya adalah ice, tentunya es, water, air, dan udara. And in the beginning, the sole purpose was to conserve food. Sehingga jadi awal mula tujuan dari adanya refrigerasi itu adalah tentunya untuk mengawetkan makanan. And the Chinese were the first to find out that ice increased the life and improved the taste of drinks. And for centuries, Eskimos have conserved food by freezing it. Dan orang-orang Chinese adalah orang yang pertama menemukan bahwa es itu dapat setidaknya meningkatkan rasa dari minuman. Jadi mungkin kalau minuman yang kita minum itu dingin itu kan terasa lebih enak ya. Dan for centuries, dan untuk berabad-abad yang lalu, suku Eskimo telah mengawetkan makanan dengan membekukan makanan tersebut. Okay, and at the beginning of the last century, terms like bacteria, yeast, mold, enzymes, etc. were known. It had been discovered that the growth of microorganisms is temperature dependent. Sehingga dari abad-abad yang lalu bahwa seperti bakteria, enzim, dan lain-lainnya, bahwa perkembangan atau pertumbuhannya itu, mikroorganisme pertumbuhannya itu tergantung temperatur pertumbuhannya itu. That growth decline, jadi pertumbuhannya itu akan turun ketika temperaturnya pun rendah. And that growth become very slow at the temperature below. Dan pertumbuhan dari mikroorganisme itu akan sangat lambat ketika temperatur itu di bawah 10 derajat. Okay. As a consequence of this knowledge, it was now possible to use refrigeration to conserve food. Sehingga dari dasar pengetahuan inilah kita tahu bahwa refrigerasi itu dapat mengawetkan makanan karena dapat memperlambat pertumbuhan dari mikroorganisme yang ada di makanan tersebut. Conserved food stuff and natural ice came into use for this purpose. Okay. The first mechanical refrigerators for the productions of ice appear around the year of 1860. Jadi mechanical refrigerator pertama itu the production of ice, yang memproduksi es itu muncul sekitar tahun 1860. Dan tahun 1880 the first ammonia kompresor amonia pertama and insulated cold stores were put in the USA. Electricity began to play a part at the beginning of this century and mechanical refrigeration. Plants become common in some fields. Dan proses elektrifikasi membuat
bagaimana perkembangan mekanika refrigerasi ini menjadi begitu penting ya, menjadi begitu cukup masif ya, dan menjadi banyak di beberapa bidang seperti Exempligratia, breweries, slaughterhouses, ini tempat pemotongan hewan, slaughterhouse itu, fishery, ikan, produk es, dan lain-lain. Dan setelah Perang Dunia Kedua, perkembangan dari kompresor semi hermetic refrigerasi yang kecil ini dan refrigerator serta freezer itu mulai merambah ke rumah-rumah. And today these appliances are regarded as normal household necessities. And ya sekarang refrigerator ini menjadi salah satu kebutuhan utama di rumah-rumah ya, rumah tangga. Nah, there are countless application for refrigeration of plants now. Example 4. Jadi luar biasa banyak aplikasi refrigerasi sekarang ini, seperti foodstuff conservation, pengawet makanan, ya proses refrigeration digunakan untuk industri, air conditioning plant, AC, drying plants untuk pengeringan, karena pengeringan pun sebetulnya melibatkan konsep-konsep dasar dari refrigerasi itu sendiri. Lalu ada freshwater installation, refrigerated containers, heat pumps, ice production, freeze drying. Nah, freeze drying ini salah satu mesin, the most common machine in pharmaceutical industry. Dan saya pun salah satunya adalah menghandle mesin ini di tempat saya bekerja saat ini. Lalu transport refrigeration digunakan untuk menjaga temperatur dari sebuah benda saat proses transportasi logistik perpindahan dari satu tempat ke tempat lain. Dan faktanya sangat susah kita mengimajinasikan ketika kehidupan kita saat ini adalah tanpa refrigerasi ini sendiri, di tempat yang kering, di tempat yang dengan temperatur tinggi. Di Jakarta misalnya, ketika tidak ada air conditioning, maka proses pekerjaan di kantor-kantor itu akan mungkin terhambat karena ruangannya tidak nyaman atau lain-lain. Juga misalnya untuk proses distribusi barang-barang, misalnya obat yang membutuhkan atau vaksin yang harus dalam keadaan dingin, itu kan proses transportasinya itu sangat berperan proses refrigerasi ini, sehingga sangat dibutuhkan. Oke, itu bagian yang pertama, ada introduction. Di video selanjutnya kita akan coba baca bersama-sama dan memahami bersama-sama di bagian kedua. Oke, the fundamental terms. Untuk fundamental terms ini nanti coba kita akan tampilkan juga ilustrasi yang semoga bisa mempermudah teman-teman untuk memahami apa itu refrigerasi. Oke.